Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Baik, kali ini kita akan bertemu pada pertemuan ketujuh dalam mata kuliah manajemen pemasaran PKM 4216 modul 7 terkait dengan strategi penetapan harga. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, parameter keberhasilan pada pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan yang pertama pengertian harga dalam konteks pemasaran, peran harga dalam bauran pemasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga, keputusan dan proses penetapan harga, metode praktis penetapan harga sebagai bagian dari manajemen pemasaran, strategi harga untuk mencapai pasar sasaran. Nah, ini parameter keberhasilan pada eh, sesi atau pada sesi ke-7 ini. Dan masuk ke dalam materi. Pertama, apakah yang dimaksud dengan harga? Apa yang dimaksud dengan harga? Harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan dalam pertukaran untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, ini menurut McDaniel. Dengan kata lain, harga itu merupakan apa yang dibayarkan konsumen untuk mendapatkan sesuatu. Nah, harga merupakan bagian pengorbanan total yang dikeluarkan oleh pengorbanan. Nah, pengorbanan itu sendiri dari sisi pembeli, bagaimana waktu mengantri untuk mendapatkan barang atau jasa jika harus mengantri, terus energi yang dikeluarkan saat mengantri jika harus mengantri, pengorbanan psikis nah, jika harus mengantri, angka rupiah yang harus dibayar terhadap barang yang akan dibeli. Nah, dari sisi pembeli, ya, organisasi yang melakukan pemasaran, sisi penjual, maaf, terus produk yang ditawarkan ke pelanggan, pelanggan yang membayar. Nah, ini harus dipikirkan semua nih, proses penyampaian produk ke pelanggan. Nah, ini bentuk-bentuk pengorbanan. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan. Nah, ini peran harga dalam bauran pemasaran. Jadi, harga memainkan peran dalam bauran pemasaran. Harga mempengaruhi apakah pembelian akan dilakukan oleh dan jika terjadi berapa jumlah produk yang akan dibeli. Nah, harga mempengaruhi apakah pemasaran produk akan menghasilkan keuntungan. Nah, berikut gambar tentang kebijakan harga yang terkoordinasi. Nah, ada perencanaan produk, kebijakan harga, kebijakan distribusi, kebijakan promosi. Masuk ke strategi pemasaran sampai ke konsumen sasaran. Nah, ini peran harga dan bauran pemasaran. Nah, berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga, pertama ada kondisi perekonomian. Tingkat harga yang berlaku sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Misal, pada saat resesi, harga berada pada suatu tingkat yang rendah. Penawaran dan permintaan. Nah, penawaran permintaan, permintaan sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada suatu tingkat harga tertentu. Penawaran, suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Beda ya, beda. Nah, hubungan antara permintaan dengan penawaran dapat dilihat pada gambar di samping, di mana jika kurva permintaan dan penawaran dilakukan, maka terjadi titik pertolongan yang disebut titik keseimbangan yang menunjukkan harga. Nah, ini oke, harga penawaran. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Yang pertama, elastisitas permintaan. Ada 3 sifat elastisitas permintaan, yaitu elastisitas, perubahan harga akan inelastisitas. Perubahan harga akan mengakibatkan perubahan yang lebih kecil pada volume penjualannya. Elastis, perubahan harga akan menyebabkan terjadinya perubahan volume penjualan dalam
perbandingan yang lebih besar. Ya. Unitary elasticity, perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah yang dijual dalam proporsi yang sama. Nah, selanjutnya persaingan. Persaingan, jenis-jenis persaingan dapat dilihat pada gambar di bawah. Jadi persaingan murni, ada persaingan tidak sempurna, oligopoli, monopoli, monopolistik. Nah, baik rekan mahasiswa, silakan dibuka nanti di modul ya. Buka kembali modulnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Ada biaya juga di situ. Ada tujuan perusahaan yang ingin dicapai, antara lain laba, volume, penguasaan pasar, kembalinya modal tertanam dalam jangka waktu tertentu. Dan terakhir ada pengawasan pemerintah. Jadi ini termasuk faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Pengawasan pemerintah juga termasuk hal atau faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, keputusan tentang penentuan harga. Nah, ada beberapa keputusan tentang penentuan harga, yaitu penentuan harga yang dibebankan kepada masing-masing produk atau jasa yang dipasarkan, atau perlu tidaknya memberikan potongan pembayaran yang lebih awal dilakukan oleh konsumen. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, silakan dibuka-buka nanti di modulnya, silakan dibaca-baca. Di sana terdapat semua rincian atau penjelasan terkait dengan materi ini, sesi ini. Nah, untuk selanjutnya proses penetapan harga. Jadi berikut saya kira ya, kurang jelas namanya kurang jelas. Nanti dibuka nanti di sana. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa lihat bagaimana gambar. Oke. Nah, proses penetapan harga ini tujuan penetapan harga, meningkatkan penjualan, mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, menstabilkan harga, mencapai target pengembalian investasi, mencapai laba maksimum. Nah, jelas ini memperkirakan permintaan untuk bahan tersebut dan hasil harganya, menentukan harga yang diharapkan. Nah, oke. Baik. Nah, metode pengestimasian permintaan ada di sini, ada metode, bentuk, tujuan itu rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di sana ya, bisa dilihat pada bahan atau materi tayang ini. Nah, berikut juga ada proses penetapan harga. Silakan rekan-rekan mahasiswa juga pelajari. Di sana ada beberapa poin. Di sini termasuk ada rumusan, penjualan perusahaan, penjualan industri, dan 100%. Dan silakan rekan-rekan mahasiswa dipelajari, memberi strategi harga untuk mencapai pasar sasaran juga ada di sana. Oke, kita lanjut. Oke, silakan nanti dibaca-baca ya. Kita lewati. Oke, kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Oke, iya. Nanti silakan rekan-rekan mahasiswa dibuka, dipelajari rumus-rumusnya ada di sana, tidak perlu mungkin kita sampaikan di sini. Tidak perlu kita jelaskan di sini karena bisa dilihat di sana terkait dengan rumus dan penjelasannya juga ada di sana. Baik, rekan mahasiswa, kita next. Saya oke, nanti bisa dibaca-baca di sana ya. Oke. Ya, pada inisiasi 7 ini atau sesi 7 ini banyak hitung-hitungan ya, ada beberapa ya. Di situ juga ada tabel
Silakan nanti rekan-rekan mahasiswa sampai ke metode penetapan harga, metode penetapan harga beban puncak. Ini juga nanti silakan rekan-rekan mahasiswa dipelajari. Oke, masih iya. Kita lanjut. Ini juga masih ada grafik dan rumusan-rumusan. Ini ada contoh soal beserta kurva. Dan rekan-rekan mahasiswa nanti bisa dibuka-buka ya setelah secara pelan. Semua di sini kita lewati dulu. Ya. Termasuk di sini metode penetapan harga yang berorientasi pada pelanggan. Fokus perusahaan adalah untuk meningkatkan pelanggan. Jadi ada beberapa metode. Ini ada 5 metode ya. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa dipelajari ya metode rekayasa industri itu apa, estimasi nilai pelanggan keseluruhan itu apa, pendekatan komposisional itu apa, pendekatan nilai komposisi itu apa, peringkat penting itu apa. Nah, peringkat penting. Oke. Jadi slide berikutnya kita coba lihat sama menetapkan dengan harga, menyesuaikan struktur harga. Ya, menyelesaikan struktur harga terhadap variasi dalam permintaan dan biaya di masing-masing segmen pasar. Ada penyesuaian secara geografis, penyesuaian terhadap pemberian potongan, penyesuaian secara diskriminatif. Nah, silakan rekan-rekan mahasiswa dilihat di sana nanti. Nah, ini penentuan harga dasar laba yang diharapkan. Jadi juga ada tabel di sini nanti. Oke, lihat ini tabelnya alternatif penetapan harga. Silakan rekan-rekan mahasiswa pelajari karena ada contoh ya alternatif. Penetapan harga dasar dalam kondisi yang tidak pasti. Ini juga silakan rekan-rekan mahasiswa dipelajari. Juga di sana nanti ada tabel. Nah ini tabel ya, tentang permintaan. Ini schedule atau jadwal tentang kondisi permintaan. Itu simulasinya. Baik ke rekan mahasiswa juga di sini masih beberapa contoh. Silakan mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa dilihat. Baik, mungkin itu saja rekan mahasiswa pertemuan kali ini. Mungkin lebih banyak rekan-rekan mahasiswa praktek dengan formula-formula yang telah disediakan sambil baca-baca jelas bagaimana mengimplementasikan formula-formula yang tadi. Karena ini harus praktek, jadi kita agak terbatas jika harus dipaparkan atau disajikan di sini. Nah, silakan rekan-rekan mahasiswa belajar secara mandiri dan mempraktekkan formula-formula yang telah disampaikan tadi. Baik, semangat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.